adalah penyuluh dan petani pemilik lahan pertanian. Ya. Jadi kepada peserta diharapkan, karena mungkin ini bagi sebagian merupakan hal yang baru, ya, merupakan hal yang baru. Apa itu geospasial ya Pak ya, mungkin belum dipahami. Kemudian mungkin juga sebagian yang lain sudah memahami atau bahkan sudah mendengar apa itu geospasial. Jadi untuk menghemat waktu, karena ini sosialisasi ini kita bagi ke dalam 2 session ya. Ada yang pertama itu adalah penyampaian materi tentang pemetaan geospasial. Kemudian yang kedua nanti adalah praktek ya, bagaimana cara membuat pemetaan lahan petani yang ada di BPP Kecamatan Pulau Selatan nantinya. Baik, kita akan masuk kepada materi. Apa sih itu ya, spasial apa? Nah, jadi apa itu data spasial? Kalau di literaturnya, data spasial itu adalah data yang memiliki referensi posisi geografis dan digambarkan dalam sebuah sistem koordinat. Kalau kalimat mudahnya begini, spasi, ya, spasi. Kalau di kita dalam ilmu mengetik ya Pak ya, ilmu komputer, ketik biasa, kan ada spasi namanya, atau main handphone gitu ya, ketik kalimat apa, ada spasi kalimatnya. Nah, spasi itu boleh kita artikan adalah ruang, jarak, ya. Nah, itu kalimat mudahnya saya gambarkan. Kalau kita baca di sini, data spasial adalah data yang memiliki referensi posisi geografis dan digambarkan dalam sebuah sistem koordinat. Jadi kalimat mudahnya spasial itu adalah data keruangan, ya. Keruangan apa? Ya, ruang muka bumi, ya. Nah, jadi bisa dipahami nggak ya? Jadi data spasial itu adalah data keruangan permukaan bumi yang mana memiliki sistem koordinat sehingga bisa diukur. Ya. Jadi kalimat mudahnya kalau ditanya apa itu data spasial? Data spasial adalah data keruangan yang menggambarkan kondisi permukaan bumi yang dapat dihitung karena memiliki titik koordinat. Ya. Jadi mudah ya. Jadi sudah bisa diingat di kepala Bapak Ibu. Nah, data spasial, data keruangan. Ingat aja kalau lagi ngetik komputer, ngetik di HP, spasi itu artinya ruang. Ada rentang waktu, ada jeda. Ya. Nah, itu kalimat mudahnya. Kemudian apa manfaat dari data spasial? Ya. Nah, kalau kita sudah ada data spasial tadi, data keruangan permukaan bumi, ya, tinggi rendah bumi, ya, dataran tinggi, dataran rendah, kemiringan dan lain sebagainya. Jadi untuk apa data spasial tadi? Ya, Pak, ya? Apa manfaat dari data spasial? Jadi manfaatnya tidak hanya memberikan informasi lokasi, tetapi juga bisa mengetahui pola, kemudian tren dan hubungan antara fenomena sehingga dapat menjawab berbagai masalah yang berhubungan dengan ruang dan waktu. Ya, nah, jadi itu fungsi data spasial tadi sebagai referensi, artinya ya. Nah, data spasial itu digunakan untuk mengetahui informasi lokasi, ya, di mana lokasinya. Nah, kemudian untuk mengetahui tren musim tanam di BPP Kecamatan Selatan ini misalnya 2 kali MT. Polanya misalnya padi-padi atau padi jagung. Nah, itu bisa kita manfaatkan untuk mengetahui pola pertanaman ataupun informasi lokasi di mana lahan pertanian menggunakan data spasial yang sudah kita ambil di lapangan. Ya, jadi itu manfaatnya, besar manfaatnya. Kemudian dari mana sumber data spasial ini kita peroleh? Ya, nah, jadi sekarang kalau kita ingin membuat suatu pemetaan, kita ambil data spasial itu dari mana? Ada sumbernya kan? Ada sumbernya. Dari mana kita ambil datanya? Dari mana kita ambil data yang menggambarkan titik koordinat? Nah, itu yang pertama, data spasial tadi atau data keruangan tadi, ya, keruangan permukaan bumi di Kecamatan Pulau Selatan ini bisa kita ambil melalui citra satelit. Ya. Nah, kemudian yang kedua bisa diambil dari peta lama. Peta lama ini peta dasar. Ya. Nah, kemudian kita bisa ambil dari survei lapangan. Ya. Jadi rekan-rekan penyuluh ataupun ibu-ibu penyuluh itu bisa mengambil sumber data spasialnya itu dengan melakukan survei lapangan. Kemudian selanjutnya menggunakan GPS, Global Positioning System, ataupun alat
yang digunakan untuk mengukur lahan sehingga memperoleh titik koordinat. Ya, nah, jadi kenapa pemetaan itu penting? Ya, pada dasarnya peta itu ada dua, Bapak Ibu. Ya, peta manual dan peta digital. Kalau peta manual, orang zaman dulu buat petanya di kertas ya, nggak pakai komputer. Ya Pak ya, kalau zaman dulu Pak, malah zaman kerajaan itu pakai daun membuat peta. Ya, bagaimana sistem serangan ke daerah lain itu dipetakan. Betul Pak, kelompok tadi ya. Kemudian mau tanam musim berembuk, pemetaan Jepang untuk tanam berikutnya itu salah satu cara memetakan lahan. Cuma dulu caranya masih tradisional Pak, ya masih tradisional. Kalau yang sekarang ini caranya sudah komputerisasi ataupun digital. Ya, nah, ibarat HP, dulu HP-nya jadul, sekarang sudah HP Android. Ya, kalau HP jadul kan cuma bisa telepon ya, zaman dulu ya. Kalau sampai Android semuanya bisa. Jadi pada dasarnya pemetaan itu ada dua, peta tradisional dengan cara dibuat manual, digambar di dalam satu kertas, kemudian peta yang digital atau sudah terkomputerisasi. Kemudian apa bedanya Pak? Peta manual dengan peta digital. Nah, kalau peta manual, kalau sudah dibuat dia nggak bisa dirubah lagi. Iya kan? Nggak bisa berubah petanya kalau sudah dibuat. Susah untuk mengedit. Ya, tapi kalau peta dalam bentuk digital atau komputer, kalau ingin dirubah kembali itu bisa. Ya, nah, jadi sebenarnya pemetaan itu adalah salah satu cara menggambarkan, ya, menggambarkan kondisi permukaan bumi yang sesungguhnya dikonversi ke dalam bentuk digitalisasi atau komputerisasi. Ya, nah, sebenarnya itu. Bagaimana kondisi sebenarnya di lapangan itu kita gambarkan di dalam pemetaan. Kemudian terkait data spasial tadi, ya, itu ada dua jenis data spasial ataupun keuangan. Ada dua jenis data spasial ataupun keuangan. Nah, yang pertama itu disebut dengan data vektor. Ya, jadi jangan kemana-mana dulu. Data spasial itu terbagi ke dalam dua jenis. Ya, dua jenis. Yang pertama jenis datanya itu berbentuk vektor, kemudian yang kedua berbentuk raster. Nah, yang mana yang dikatakan data ini berbentuk vektor? Ya, data spasial yang berbentuk vektor ini terbentuk dari tiga jenis geometri. Ya, yang pertama dalam bentuk titik atau poin, kemudian dalam bentuk garis, ya, kemudian dalam bentuk poligon. Ya, nah, jadi data spasial yang berbentuk vektor itu ada titik, garis, dan poligon. Sampai sini bisa dipahami Pak, Bu? Ya, bentuk data spasial tadi terbagi dua, ada vektor dan raster. Ya, kalau data dalam bentuk vektor itu berbentuk titik, garis, dan poligon. Ya, kemudian yang kedua ada data spasial itu berbentuk raster. Ya, apa pula itu data spasial berbentuk raster? Ya, jadi kalau berbentuk raster itu adalah data spasial atau keruangan permukaan bumi yang diperoleh dari citra perekaman foto atau radar satelit. Ya, jadi datanya itu diperoleh dari foto citra satelit. Jadi sudah bisa dibedakan ya. Yang satu diperoleh dari citra satelit datanya, yang satu datanya berupa titik, garis, dan poligon. Nah, ini contohnya. Ini contoh. Ya. Nah, ini contohnya kita lihat dalam satu peta itu. Yang kiri itu data spasialnya dalam bentuk raster. Itu diambil dari citra foto satelit. Di foto dari udara, Pak. Ya, memang ada satelitnya. Sedangkan data vektor itu dihasilkan dari titik kemudian terhubung menjadi garis sehingga terbentuk poligon-poligon ataupun wilayah-wilayah. Gitu. Ya. Kemudian hal-hal yang harus kita perhatikan dalam pemetaan, ya. Sekali lagi saya sampaikan bahwasanya peta itu adalah gambaran, ya, salah satu cara menggambarkan permukaan bumi yang sebenarnya, ya, ke dalam digitalisasi ataupun komputerisasi, ya, itu dia.
dalam pemetaan yang pertama adalah skala. Yang dimaksud dengan skala ini adalah konversi, ya, konversi jarak sesungguhnya dari lahan dikonversikan ke dalam peta yang kita buat. Contoh misalnya, skala itu perbandingan, ya, dibandingkan dengan keadaan di lahan Bapak misalnya dengan keadaan yang di peta, gitu. Bagaimana 1000 meter di lapangan itu bisa kita gambarkan di dalam peta. Kalau kita buat peta 1000 meter nggak mungkin kan Pak? Nah, jadi skala itu adalah perbandingan kondisi lahan yang sebenarnya, ya, untuk dikonversikan ke dalam peta. Contoh misalnya 1:5000 skalanya Pak. Ya, skala peta itu kan banyak, ya. Ada 1:5000, 1:600.000, 1:1 juta, ya. Nah, jadi kalau pengertiannya skala itu 1:5000, artinya adalah 1 cm di lahan Bapak. Contoh ya Pak, ya, 1 cm di lahan Bapak itu kalau di peta sama dengan 5000 cm tergambarkan. Ya. Terbalik saya, ya. 5000 cm di lahan Bapak itu kalau di peta 1 cm. Ya. Jadi semakin kecil skala peta, maka semakin tinggi akurasi penggambaran lahan yang sesungguhnya ke dalam peta. Bisa diterima ya Pak, ya, bisa dipahami, ya. Jadi itu kan tidak mungkin kita bisa membuat peta, membuat keadaan yang sesungguhnya, ya. Di lahan itu ada 5000 cm, kemudian kita masukkan 5000 cm sebesar apa petanya itu Pak? Ya, itu hanya 1 cm di lapangan di lahan Bapak misalnya. Kita buat 5000 cm seberapa besar itu petanya? Tidak mungkin, ya. Jadi untuk menggambarkan kondisi yang sebenarnya ke dalam peta itu diperlukan skala. Sudah bisa dipahami Pak, ya? Nah, jadi semakin kecil skala peta, maka semakin tinggi akurasi penggambaran kondisi lahan petani yang sesungguhnya. Ya, oke. Sebelumnya apa lagi tadi Pak? Sorry, atributnya tadi udah skala Pak, ya. Jadi dalam peta itu atribut-atribut yang penting itu pertama tadi skala, kemudian akurasi atribut. Ya, akurasi atribut itu di mana jalan, di mana jembatan, di mana sungai, ya. Warna apa yang digambarkan sungai, warna apa yang digambarkan jalan di dalam pemetaan, itu namanya akurasi atribut. Jadi atributnya harus tepat, harus akurat. Ya, jangan nanti menggambarkan sungai dengan warna apa, misalnya warna ungu. Nah, itu tidak tergambarkan. Ya. Kemudian hal yang penting berikutnya dalam pemetaan adalah aktualitas data. Ya. Nah, berarti data yang kita masukkan itu adalah data yang terbaru, ya, yang terakurat, jangan data yang lama, ya. Kemudian struktur data. Nah, struktur data ini harus harus sesuai dengan peta yang ingin kita hasilkan. Selanjutnya, lanjut. Ini tadi sudah saya jelaskan, ya. Jadi skala itu menentukan tingkat akurasi penggambaran lahan yang sebenarnya. Kemudian akurasi atribut. Tadi sudah saya sampaikan. Apakah data terkait dengan objek yang dipetakan itu akurat atau tidak? Ya. Nah, jadi karena ini kita pemetaannya partisipatif, ya. Apa arti pemetaan partisipatif? Adalah pemetaan yang mengikut sertakan orang atau masyarakat yang mengerti atau yang memahami lahan pertaniannya sendiri. Ya, makanya ini dinamakan pemetaan partisipatif. Ya, nah, diundang Bapak Ketua Kelompok Tani ini. Apa tujuannya? Karena cuma Bapak ini yang tampil dengan lahan pertanian, yang nggak mungkin diundang orang lain. Jadi nanti kalau kita buat contoh menggunakan lahan pertanian Bapak ini, tentu saja Bapak ini yang lebih tahu, ya, kondisi lahan pertanian. Maka itu disebut pemetaan ini pemetaan lahan pertanian partisipatif. Kemudian kenapa pesertanya ini BPP Kecamatan Teluk Selatan ini adalah penyuluh di BPP Kecamatan Teluk Selatan, karena yang tahu kondisi wilayah di BPP Kecamatan Teluk Selatan ini adalah penyuluh yang
memiliki wilayah binaan di BPP Kut Selatan. Tidak mungkin diundang penyuluh dari BPP lain. Ya, kenapa? Mereka tidak akan memahami bagaimana kondisi wilayah di sini, ya. Kemudian lahan pertanian di desa mana itu pemiliknya siapa? Kecuali Pak Sarijal itu. Nah, itu Pak Sarijal peserta istimewa. Ya, BKO katanya. Jadi makanya diundang di sini petani yang berdomisili di BPP Kecamatan Kut Selatan ini, kemudian penyuluh yang ada di BPP Kecamatan Kut Selatan ini, karena ini namanya pemetaan partisipatif, yang mana partisipatif adalah mengikutsertakan orang atau kelompok orang atau kelompok masyarakat yang mengetahui, yang memiliki pengetahuan terhadap wilayah yang akan dipetakan. Nah, kalau di BPP Kecamatan yang lain, maka pesertanya petani di sana, ya, dan penyuluh di sana, karena mereka yang lebih mengetahui wilayah kerjanya masing-masing. Nah, jadi di dalam pemetaan partisipatif ini tidak akan berhasil kalau tidak ada partisipasi dari petani yang memiliki lahan yang ingin kita lakukan pengukuran atau pembuatan peta lahan pertanian yang bersangkutan. Misalnya Pak Dengar ingin buat peta di lahan pertanian Bapak ini, tapi Bapak nggak undang petani yang bersangkutan, itu tidak akan akurat datanya. Ya, itu tadi yang disebut juga dengan akurasi atribut. Karena ini pemetaan partisipatif, beda dengan pemetaan digital yang tanpa mengikut sertakan petani. Itu bisa langsung dibuat sendiri Pak petanya. Tapi karena ini kita pemetaan partisipatif lahan pertanian, kalau tidak ada kehadiran petani yang memiliki lahan pertanian, itu peta yang dihasilkan tidak akan akurat. Ya, kita tidak akan tahu luasnya berapa. Ya. Karena salah satu tujuan pemetaan adalah untuk mengetahui lokasi. Ya, kemudian untuk mengetahui pola pertanaman di lokasi yang akan kita lakukan pemetaan. Kemudian ada hal-hal yang tidak boleh kita lakukan dalam digitasi. Nah, sebelumnya saya jelaskan dulu apa itu digitasi. Ya, tadi mungkin di slide depan itu nggak ada digitasi. Apa itu digitasi? Ya, dalam kita membuat pemetaan digital, itu hal pertama yang kita lakukan adalah digitasi. Ya, digitasi mendigit. Jadi kita membuat peta ini melalui alat bantu ini. Hari ini kita pakai laptop. Ya, nah kalau tidak ada laptop, kita tidak akan bisa membuat, ataupun komputer, hari ini kita laptop, tidak akan bisa kita membuat peta lahan pertanian. Nah, jadi alat utama membuat peta ini adalah laptopnya. Nah, jadi kemudian bagaimana cara membuat peta? Itu langkah pertama yang kita lakukan adalah melakukan digitasi. Nah, kemudian apa itu digitasi? Apanya yang didigit? Ya. Nah, jadi digitasi itu adalah proses konversi atau pemindahan, dipindahkan dari data yang konvensional ke data yang digital. Ya. Nah, artinya dipindahkan dari misalnya data jalan, ya, data jalan yang ada di data konvensional, ya, dari pemetaan tadi dipindahkan ke dalam data yang digital. Nah, jadi jalannya dipindahkan, ya, sungainya dipindahkan, jembatannya dipindahkan. Nah, proses pemindahan ini tadi disebut dengan digitasi. Kita digit ya. Proses pemindahan ini disebut dengan digitasi untuk memindahkan titik koordinatnya. Ya, jadi sudah bisa dipahami ya. Dalam membuat pemetaan itu, hal yang harus kita lakukan adalah proses digitasi. Artinya proses pemindahan. Kita pindahkan dia. Jalan tadi kita pindahkan ke dalam peta digital. Ada sungai kita pindahkan dalam peta digital. Sehingga nanti terbentuk poligon. Ya, setelah kita lakukan digitasi, maka itu akan terbentuk poligon atau wilayah-wilayah tadi. Ya, dari proses kita mendigit tadi. Kemudian hal-hal apa saja yang tidak boleh dilakukan dalam digitasi? Nah, ini nanti ketika kita sudah masuk ke dalam sistem, kita itu kan lakukan digitasi ya Pak ya, berdasarkan nanti lokasi wilayah, contohnya nanti punya Bapak siapa gitu. Nah, kita lakukan digitasi, menghasilkan poligon A, misalnya nih, ya, poligon A kita gambarkan dengan segi 4 tadi, warna biru. Kemudian kita lakukan lagi digitasi, yang di kanan lahan orang lain dengan bentuk apa itu kita sebut bentuknya Pak, yang garis merah itu tadi.
Nah, proses digitasi ini tidak boleh kita lakukan sedemikian tuh, yang ditanda silang merah. Itu salah, tumpang tindih tidak boleh. Nah, yang benar seperti yang di kanan. Ya, jadi kita nggak boleh tumpang tindih dalam mendigitasi. Udah masuk ke lahan orang, ya, lahan kamar pulau itu, lah pai pulau ke lahan bapak Tina. Nah, jadi kan sudahnya itu lahan bapak Tin, sawah bapak Tin, kalau masuk alam yang satu, yang bapak A. Ya, nah disinilah perlunya partisipasi yang pemilik lahan. Oh ini punya saya nih, gitu. Ya, sehingga nanti yang buat petanya juga tahu tidak melakukan tumpang tindih dalam digitasi. Udah masuk ke ranah orang lain, nggak boleh ya. Nah itu yang tidak dibolehkan dalam melakukan digitasi pemetaan. Jadi prinsip itu yang benarnya adalah seperti yang di kanan, artinya tidak masuk ke dalam wilayah orang lain. Lanjut. Memang kalau secara teori itu